Halo sahabat statistik, bertemu lagi dengan saya, Gama, pada channel Kuliah Statistik. Pada kuliah singkat hari ini, kita akan membahas mengenai makna dan penentuan taraf signifikansi. Taraf signifikansi atau kesalahan tipe 1 yang dilambangkan dengan alfa adalah peluang menolak H0 padahal H0 benar. Nah, taraf signifikansi merupakan jenis kesalahan yang digunakan pada penelitian. Sehingga ada juga yang mengatakan bahwa taraf signifikansi merupakan tingkat kesalahan penelitian. Lalu seperti apa makna dari taraf signifikansi? Nah, ini bisa kita lihat di contoh berikut. Jika dilakukan penelitian dengan hipotesis nolnya adalah rata-rata jumlah jam tidur bayi lebih dari sama dengan 12 jam, dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata jam tidur bayi kurang dari 12 jam, di mana taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5%. Kemudian, hasil keputusan uji hipotesisnya adalah tolak H0, atau kesimpulannya rata-rata jam tidur bayi kurang dari 12 jam. Nah, maka makna 5% di sini adalah peluang kita mengambil kesimpulan yang salah adalah 5%. Atau dengan kata lain, peluang kita mengambil kesimpulan yang benar adalah 95%. Nah, hal ini sama saja jika terdapat 100 percobaan mengenai rata-rata jam tidur bayi, maka 95% diantaranya atau 95 percobaan diantaranya akan memberikan keputusan atau kesimpulan yang sama dengan penelitian kita, yaitu rata-rata jam tidur bayi kurang dari 12 jam, dan 5% atau 5 percobaan lainnya akan memberikan keputusan atau kesimpulan yang berbeda dengan hasil penelitian kita, yaitu rata-rata jam tidur bayi lebih dari sama dengan 12 jam. Lalu, berapa taraf signifikansi yang sebaiknya kita gunakan pada penelitian kita? Apakah 1%, 5%, atau 10%? Jadi, taraf signifikansi ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Namun yang perlu diingat adalah bahwa semakin kecil taraf signifikansi yang digunakan oleh seorang peneliti, maka hasil penelitiannya akan semakin meyakinkan. Nah, sehingga seorang peneliti ketika menentukan berapa besarnya taraf signifikansi harus memperhatikan juga risiko dari hasil penelitiannya. Semakin berisiko hasil penelitiannya, maka sebaiknya taraf signifikansi yang digunakan juga semakin kecil. Contohnya saja adalah penelitian di bidang kesehatan, misalnya penelitian mengenai tingkat kesuksesan operasi tumor otak pada pasien. Pada penelitian ini, hasilnya memberikan atau berkaitan dengan nyawa seseorang. Sehingga pada penelitian ini hendaknya menggunakan taraf signifikansi yang kecil, atau agar hasil penelitiannya memberikan sesuatu yang sangat meyakinkan, atau memberikan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Berbeda halnya pada penelitian pengaruh work from home terhadap berat badan. Kalaupun hasil penelitian ini salah, namun tidak akan memberikan dampak yang terlalu berbahaya terhadap seseorang. Sehingga pada tipe penelitian ini, taraf signifikansi yang lebih besar dapat ditolerir. Ya, baiklah sahabat, saya kira untuk kuliah hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Lalu agar pembahasan kita semakin bervariasi, maka kami tunggu komen atau sarannya terkait dengan mungkin materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sampai bertemu lagi di kuliah berikutnya.